berjumpa lagi dengan kita berdua dalam program Kampungku. Dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk mengenali berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mulai dari UMKM-nya, keunikannya, semuanya akan kami bahas di sini. Betul sekali. Nah, seperti biasa ya Nanat ya, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, Inov dan Nanat akan menemani pemirsa di rumah. Nah, mungkin barangkali bagi pemirsa di rumah ada kampungnya yang unik atau memiliki potensi UMKM, langsung saja bisa hubungi di nomor yang tertera di bawah ini agar bisa kami liput. Betul sekali Inov. Nah selanjutnya ini kita langsung aja nih kali ya. Nah pertama ini kita akan ke Kabupaten Oku Selatan, tepatnya berada di Desa Karangagung. Ini mempunyai tradisi yang selalu turun-menurun dilakukan, yaitu hajatan ya Inov ya. Jadi ini keluarga ini gotong royong untuk melakukan hajatan. Jadi mulai dari memasak dan juga sebagainya dilakukan secara gotong royong. Itulah kalau misalnya kita jumpai di daerah perkotaan mungkin sudah jarang ya Nat ya dalam mempersiapkan gotong royong, mempersiapkan acara hajatan seperti pernikahan, hitanan, syukuran ataupun sebagainya. Mungkin pemirsa sudah penasaran bagaimana keseruan dari warga Kabupaten Oku Selatan ini dalam melestarikan acara hajatannya. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Batu aja tahan, nomor 2 masuk. Desa Karangagung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan, merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi gotong royong dalam menyambut hajatan. Hajatan ini bisa syukuran, hitanan, pernikahan, dan lainnya. Kami di sana, jangan lupa. Yo. Ya pemirsa, biasanya di setiap daerah ini memiliki banyak sekali budaya dan tradisi yang unik nih. Nah, seperti misalnya yang ada di Desa Karangagung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan. Di sini ada tradisi unik yang masih kental yang dilakukan oleh warganya, khususnya pada saat kegiatan hajatan nih. Nah, seperti misalnya masak-masak ataupun gotong royong. Lantas seperti apa sih keseruannya? Yuk kita lihat dalam tayangan Kampungku kali ini. Tradisi gotong royong ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan warga setempat yang sudah dilakukan secara turun-temurun sejak lama. Gotong royong di sini adalah saling bahu-membahu memasak, menyiapkan tenda, ataupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh tuan rumah. Tradisi gotong royong ini masih terus dilestarikan sebagai wujud untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antara warga desa. Karena di desa dengan luas wilayah mencapai 20 km persegi ini memiliki warga yang berasal dari 6 suku yang berbeda. Mulai dari suku Komering, Ogan, Jawa, Sunda, Bali, hingga Nias. Jadi di sini memang tradisi hajat itu banyak, artinya ada hajatan sunatan, perkawinan. Dengan ada hajatan itu satu mengumpulkan keluarga, dan tradisi yang utama di sini adalah kegotong royongan dan kekompakan masyarakat sangat tinggi. Artinya setiap hajat ini yang melaksanakan pekerjaan itu masyarakat semua yang bantu biaya lain sebagainya. Jadi itu bergantian nantinya setelah yang hajatan dibantu di situ. Kegiatannya biasanya apa aja Kak? Masak atau? Masak dari mulai buat tenda, masak. Jadi yang punya hajat itu tinggal diam. Tahu-tahu sudah ada, itu. Oke, dan seluruh masyarakat gitu? Seluruh masyarakat deh. Iya. Jadi setiap kegiatan hajatan gitu? Setiap hajatan. Memang sudah lama atau kayak mana nih? Sudah lama Pak, Dek. Sudah lama, artinya sudah turun-menurun. Dari zaman-zaman nenek moyang dulu seperti ini. Dan masih lestari sampai sekarang? Siap, ya. Bakar belulang. Biasanya, kelompok ibu-ibu yang akan memasak dan membantu menyiapkan santapan saat hajatan berlangsung.
Sementara kelompok bapak-bapak akan membantu memasang tenda dan perlengkapan lainnya. Selain memasak, biasanya warga juga akan membawa hantaran atau bahan masakan untuk dapat dinikmati bersama nantinya. Bermacam-macam menurut selera, istilahnya dari desa ke desa kan bermacam-macam, rendang, pindang, bermacam-macam, kerjasama juga kami di desa ini. Makanya kalau yang paling unik biasanya dimasak apa tuh? Rendang, ya apa? Sop, ya rica-rica, asinan, opor, ya. Itu kan istilahnya masakan daerah. Nah, terus ini kita dari warga yang kasih bahan bakunya gitu Bu ya? Dari warga? Iya, bahan-bahan untuk masaknya itu biasanya dari warga ini lah, Pocak Moy. Itu dari yang hajatan. Ya, warga cuma memasak kan kerjasama. Selain masak apa lagi kegiatan kita biasanya? Selain masak, yang bermacam. Kakak kan kalau sudah masak ya, kita kerjasama juga bersihkan, meringkas yang istilah perabotan, apa-apa yang dipakai. Nah, Bantu lah. iya. Memang Simpang Karangagung ini kerjasamanya kuat, Bu, persatuannya ya. Semoga saja tradisi gotong royong ini dapat terus dilestarikan warga di Desa Karangagung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan. Agar tradisi ini nantinya dapat terus dikenal oleh generasi muda selanjutnya. Wah, ternyata terasa sangat kental sekali ya kekeluargaannya di desa ini. Terutama nih kalau misalnya mereka ini membagi nih Inov. Kalau untuk ibu-ibu ini khususnya untuk memasak, sedangkan kalau untuk bapak-bapaknya ini untuk bagian perlengkapan nih, misalnya mau bangun tenda dan juga sebagainya. Selain membantu dalam hal memasak, menyiapkan tenda, warga di sini juga ada yang membawa bahan masakan nih atau hantaran dari rumah yang mana nantinya akan disantap secara bersama. Oke Ranat, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Musi Banyu Asin, tepatnya di Desa Petaling. Kira-kira kita akan membahas apa nih Nak di sini? Nah, di sana ini terkenal sekali dengan desa yang berada di pinggiran sungai nih Inov. Kalau misalnya kita memasuki desanya ini, kita bisa menjumpai sebuah patung nih berbentuk ikan patin. Jadi di sana penghasil ikan patin terbesar. Nah, mereka ini mengelola atau membudidayakan ikan patinnya ini menggunakan metode apa namanya, Noh? Keramba apung. Iya, betul sekali. Nah, jadi selain itu ya, sebagai dikenal yang sebagai penghasil budidaya ikan yang cukup maju ya Nat ya di Desa Kabupaten Musi Banyu Asin ini dengan memanfaatkan aliran sungai menggunakan keramba apung yang tersusun rapi di atasnya. Kira-kira bagaimana sih bentuk budidaya ikan patin dengan menggunakan metode keramba apung yang disusun rapi di atas aliran sungai? Ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Musi Banyu Asin, tepatnya di Kecamatan Lais, terdapat desa yang berada di pinggiran sungai, yaitu Desa Petaling. Terdapat 4 desa petaling di Kecamatan Lais. Saat memasuki Desa Petaling, kita disambut dengan patung ikan patin, di mana Desa Petaling ini dikenal sebagai penghasil ikan patin. Dengan jumlah 5.411 jiwa, banyak warga memanfaatkan sungai untuk menambah ekonomi. Di Desa Petaling, khususnya di Desa Petaling 2, Kecamatan Lais yang berada di pinggiran Sungai Batahari Leko, banyak warga memilih membudidayakan ikan di sungai dengan menggunakan metode keramba apung. Dengan memanfaatkan air sungai keramba apung tersusun rapi membudidayakan ikan jenis ikan sungai seperti ikan patin, nila, lele, hingga ikan koi. Petani karet dengan petani nelayan sekitaran 300 lah, 300 warga. Oh, kalau kesulitan masalah keramba ini Dakati kesulitan. Masalah perawatan. Masalah perawatan macam perubahan air kan macam itu. Nah, ikan sering mati waktu airnya berubah kan. Itu
Seperti warga desa Herin Dawati yang telah membudidayakan ikan di Keramba Apung lebih dari 10 tahun. Biasanya, ia memanen ikan dalam 7 bulan sekali. Kendala pemanfaatan sungai untuk membudidayakan ikan cukup banyak. Di antaranya saat terjadi luapan air sungai, air yang kotor, serta benih ikan kecil yang rentan mati. Namun, perawatan pembudidayaan ikan tidak sulit. Cukup diberi makan di pagi dan sore hari, serta pengecekan ikan setiap harinya. Ada ikan patin, ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan koi. Hampir 10 tahun. Soalnya itu usaha kami kan sudah lama. Dijual di pengenyot di sini lah. Biasanya berapa Bu dijual? Dijualnya harga 20, kadang 18 kan. Itu ikan apa? Ikan patin, lele, sami. Ikan dijual dengan harga mulai dari 18 hingga Rp20.000 per kilogram. Biasanya ikan dijual sekitaran pasar Kecamatan Lais. Pembudidayaan ikan keramba apung ini menjadi penghasilan tambahan warga desa Petaling 2 yang sebagian besar merupakan petani karet. Wah, ternyata ini juga bisa dijadikan sebagai penunggak ekonomi warga sekitar ya. Bukan hanya ikan patin nih ternyata Inov, ternyata mereka juga membudidayakan ikan sungai yang lainnya seperti ikan lele dan juga ikan nila. Betul sekali, dan juga harga yang dijual pun cukup terjangkau Nadila ya. Sekitar harga dimulai dari Rp18.000 hingga Rp20.000. Seperti simbolis desanya ya, ketika kita memasuki desa Petaling ini, maka akan langsung disambut dengan patung ikan patin yang menandakan bahwa desa ini memang dikenal sebagai budidaya ikan patin yang cukup maju dan besar. Oke Nadila, selanjutnya kita akan membahas berbagai potensi UMKM desa-desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang lainnya, namun setelah jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Inov, tadi kan kita sudah membahas mengenai budidaya ikan ya. Nah, ini masih seputar dengan sungai dan juga ikan. Jadi di sana ada tradisi nih, yaitu khususnya ini yaitu adalah tradisi lubuk sebatang namanya. Jadi pemerintah di sana itu melestarikan ikan, jadi dilarang untuk menangkap ikan. Mereka hanya bisa menangkap ikan pada saat waktu panen saja. Betul sekali, karena seperti diketahui juga ya Nanat ya, populasi ikan di Kabupaten Lahat ini sudah semakin sedikit ya. Maka dari itu pemerintah setempat mengambil langkah inisiatif agar memperingati, mengajak warga sekitar untuk menangkap ikan ini agar di hari-hari tertentu saja, seperti di hari panen raya. Oke, langsung saja pemirsa, bagaimana liputannya? Ini dia untuk Anda. Desa Sukajadi, Kecamatan Penjalang, suku Empayang Saling, Ulu, atau sering disingkat dengan sebutan Seksu di Kabupaten Lahat. Desa Sukajadi merupakan desa terbesar kedua di Kecamatan Seksu, atau 11% dari luas wilayah Kecamatan Seksu. Desa Sukajadi terdiri dari 5 dusun dan dihuni penduduk sebanyak 1.849 jiwa. Desa ini berada di kawasan perbukitan dengan 3 aliran sungai, yakni Sungai Empayang, Sungai Saling, dan Sungai Kikim,
yang menjadikan masyarakat di Desa Sukajadi memanfaatkan aliran sungai untuk bercocok tanam padi dan membudidayakan ikan. Namun karena semakin sedikitnya populasi ikan di Sungai Empayang, pemerintah desa menghidupkan kembali Lubuk Larangan, sebuah tradisi yang melarang siapapun menangkap ikan kecuali pada waktu yang telah ditentukan, yakni saat panen raya. Pemerintah desa membentuk organisasi adat bernama Kepengurusan Lubuk Larangan. Secara adat, organisasi ini mengatur hukuman bagi yang menangkap ikan sebelum waktunya. Biasanya apabila sudah waktunya, berdasarkan pengamatan bahwa ikan yang dilepas di Lubuk Larangan sudah besar, maka semua warga desa akan panen raya bersama. Semua warga bahu-membahu menangkap ikan di sungai dengan cara tradisional. Ikan hasil tangkapan akan dikumpulkan pengurus Lubuk Larangan lainnya untuk ditimbang agar diketahui seberapa banyak jumlah tangkapan. Semua hasil tangkapan akan dibagikan kepada warga yang ada di Desa Sukajadi. Hari ini mengadakan karang ikan bersama masyarakat dengan jajaran pengurusan termasuk pemerintah setempat. Kan kebanyakan ikan nila. Ya untuk sementara waktu sedikit ke depan ini mudah-mudahan ini untuk dibagikan ke masyarakat. Lapisannya untuk ke depan ini mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Tradisi yang telah dihidupkan kembali ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan berhasil memberikan hasil panen ikan yang memuaskan. Ikan yang hidup liar di sungai akan lebih cepat besar, sekaligus dapat menjaga kelestarian sungai. Untuk menjaga populasi ikan perlu dilakukan penebaran benih setiap tahun. Setidaknya tradisi ini dapat meningkatkan kekompakan dan budaya gotong royong antar warga. Nah, Inov, ternyata untuk menjaga populasi ikan yang ada di sana, tentunya juga pemerintah selalu menebarkan benih setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Banyuasin ya, Inov. Di sini ada pengrajin songket. Kira-kira seperti apa nih, Inov? Nah, kita akan ke Kabupaten Banyuasin, di mana di sini terdapat warga yang mencari ataupun menghasilkan pundi-pundi uang dengan cara menenun songket. Seperti kita ketahui ya, Nanat ya, songket ini banyak sekali digunakan dalam acara seperti bisa dibuat pakaian, selendang maupun kain sebagai bawahan rok ya. Di sini di Kabupaten Banyuasin ini warganya ataupun ibu-ibunya melakukan menghasilkan hasil dari songket ini dengan cara menenun, merupakan
tradisi turun-temurun dari warga sekitarnya. Kira-kira bagaimana sih keindahan kain tenun songket yang dihasilkan dari warga Kabupaten Banyuasin ini? Ini dia langsung saja liputannya untuk Anda. Terlangu, nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar masyarakat di desa Terlangu bekerja sebagai petani karet, buruh perkebunan, peternakan, dan pegawai pemerintah. Masyarakat desa Terlangu masih sangat menjaga budaya gotong royong, terutama saat warga desa tengah menggelar hajatan, membangun rumah, serta lainnya. Jumlah penduduk yang tinggal di desa Terlangu lebih kurang 500 jiwa. Desa Terlangu sendiri memiliki banyak potensi, salah satunya usaha mikro kecil menengah. Di desa Terlangu ini terdapat sejumlah pelaku UMKM yang fokus dalam menenun kain songket. Pada umumnya mereka merupakan pengrajin yang mewarisi keahlian secara turun-temurun. Salamah, salah seorang pengrajin kain songket, mengaku sejak umur 12 tahun bersama teman sebayanya telah diajari nenek menenun kain songket. Sementara untuk motif tenun songket sesuai permintaan karena ini tenunan songket khas Palembang. Ada dari ini motif lepus, ada limat, ada Cina, kembang Cina. Ada ini apa namanya tuh? Kandang, ada apa tuh namanya? Jemputan. Nah, kami ini buat yang lepus. Belum yang istilah yang tinggi, belum, kami yang standar. Motif yang dipakai? Ini kelereng dengan bintang jatuh, mawar Jepang. Para pengrajin kain songket ini berharap usaha mereka dapat terus berkembang, tentunya dengan dukungan dari pemerintah daerah. Kain songket yang berasal dari desa Terlangu ini biasa dijual dengan harga mulai dari Rp1 juta untuk satu set kain songket. Sementara pembuatan satu set kain songket dapat menghabiskan waktu kurang lebih 2 minggu. Belajarnya umur berapa tuh? Hampir sekolah. Kira-kira 700. Kalau biaya untuk benang-benang kan, kalau galo-galonya tengah 2 jutaan. Itu yang standar. Iya, kalau yang sutra asli lain lagi harga itu. Lebih mahal lagi itu. Biasanya dijual berapa, Bu? Standarnya 1 jutaan. 1 juta ya? Iya. Untuk pembiayaan? Iya, kami ini pengennya minta bantuan dari pemerintah lah, gitu kan. Tenun songket ini diharapkan dapat menjadi salah satu potensi desa yang terus lestari dan mampu memotivasi generasi selanjutnya untuk meneruskan kerajinan tenun songket dengan karya yang berkualitas. Keinginan ya, punya kreasi, inovasi untuk terus mengembangkan diri, apalagi ini songket, tenun songket ini sudah sangat banyak dikenal. Nah, kami pemerintah desa ke depan akan melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu agar tenunan songket ini menjadi UMKM Desa Terlangu, akan diwariskan menjadi turun-temurun dan akan menambah menjadi tambahan ekonomi keluarga. Kami nyongketnya di kelereng. Paling tidak, melalui kerajinan tenun songket ini dapat membantu warga desa, khususnya Desa Terlangu, Banyuasin 3, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, ini kandang, punya kandang ini. Nah, mawar kecil kandangnya. Wah, ternyata ibu-ibu di sini sangat kreatif sekali ya, Inovia. Selain juga untuk menambah perekonomian, juga membantu para suami ya untuk meningkatkan perekonomian.
Nah, seperti yang kita dapat tadi informasinya, kain songket ini dijual dengan mulai harga sekitar 1 jutaan rupiah, Nat ya. Kain dari songketnya juga pun bervariasi ya, warna-warni dan juga dengan ukiran yang sangat indah. Oke pemirsa yang ada di rumah, selanjutnya kami akan masih terus mengajak pemirsa menyusuri keindahan dan potensi berbagai desa-desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Inov, tadi kan kita sudah membahas berbagai macam nih, mulai dari budidaya ikan, terus juga pelestarian ikan. Nah selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Oku, tepatnya di Batu Raja. Di sini banyak sekali nih Inov peluang-peluang usaha, salah satunya adalah kerajinan rotan. Jadi di sini kerajinan rotan ini diukir dengan berbagai macam nih, mulai dari kursi, menjadi meja, dan juga sebagainya. Luar biasa sekali ya, kalau kita tahu rotan ini merupakan bahan kayu yang kokoh dan kuat Nadila ya, sehingga kalau misalnya dibuat menjadi karya seni seperti kursi, lemari, meja dan sebagainya sangat cocok sekali dijadikan sebagai perabotan rumah tangga. Langsung saja bagaimana sih liputannya, ini dia untuk Anda. Kerja keras dapat menghasilkan keberkahan. Namun, harus diketahui bagaimana cara memanfaatkan sumber daya serta peluang yang ada dengan tepat. Hal inilah yang dilakukan para perajin rotan di Kabupaten Oku seperti yang dilakoni oleh Andi. Salah seorang perajin rotan yang berhasil memberdayakan warga dengan menghasilkan kerajinan rotan. Di Jalan Lintas Batu Raja Martapura, Andi mempekerjakan sejumlah karyawan yang juga merupakan warga sekitar. Mereka memotong, mencuci, serta merakit batang rotan untuk dijadikan berbagai macam perabotan, seperti kursi dan meja. Pembuatan kerajinan rotan ini secara otodidak. Dengan keahlian dan tangan yang terampil, batang rotan diubah menjadi perabotan dengan beragam bentuk dan ukuran. Dari hasil kerajinan ini, Andi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Dari mana dapat masih ada rotan? Otodidak, jadi memang turun-temurun ya. Belajar tuh tidak kati cara belajar apa-apa, tidak langsung dari wong tua, jingok-jingok wong begawe, bantu. Ibaratnya bantu gawe, akhirnya biar pecah. Sampai ada yang S3. Jadi ya sudah, tapi dia tuh sudah dana dewe. S1, S2 dia dana dewe, S3 dia dana dewe. Cuman S1 aku yang danai. Ada yang Jakarta Siko, ada yang di Unsri Duo. Keliling. Selain itu, kualitas perabotan yang dibuat oleh perajin ini tak kalah bagus dibandingkan dengan perabotan lainnya.
beli kursi buat kaset roti. Terjangkau ya? Nah, terjangkau. Biar awet. Duduknya itu biar sama yang itu kan gampang pecah. Kursi itu. Kerja keras para perajin dapat dijadikan motivasi, karena kualifikasi pendidikan bukan menjadi halangan dalam mencapai kesuksesan. Saudara, Pak Andi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, karena meskipun dirinya tidak pernah mengenyam pendidikan, usaha rotannya mampu menyekolahkan anaknya sampai dengan jenjang S1 dan S3. Dari Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Arwi Murahman, TVRI, Sumatera Selatan. Wah, Inov, ternyata banyak sekali ya UMKM yang dilakukan di desa di sana. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Banyuasin. Nah, di sini ada salah satu permainan tradisional nih, Inov. Nah, biasanya Inov pas masih kecil main apa nih? Kalau masih kecil sih biasanya main lari-larian, petak umpet, dan sebagainya. Nah, kira-kira di kabupaten ini kenapa sih, Nat, permainannya dibilang unik? Seru sekali ya masa lalu kita. Nah, kalau di sini kenapa dikatakan unik? Jadi ada permainan tradisional yang dilakoni oleh ibu-ibu hamil. Jadi permainannya ini sejenis permainan gaplek, tapi dimainkan oleh ibu-ibu hamil. Jadinya biasanya kan ibu-ibu hamil ini hanya di rumah saja nih, Inov ya. Tapi di sana dilakukan olah pikirnya biar terus berkembang. Bagaimana sih kira-kira keseruan dari ibu hamil ini yang biasanya kalau lagi hamil harus menjaga kesehatan, jangan banyak gerak, tapi berbeda dengan Kabupaten Banyuasin ini, ibu-ibunya produktif ya dalam melakukan, kalau bisa dibilang sih cara tidak langsung olahraga sebelum melahirkan. Ini dia langsung saja liputannya untuk Anda. Tidak banyak permainan tradisional yang merangsang otak, serta penggunaan strategi untuk memenangkannya. Dri, permainan tradisional asal Kabupaten Banyuasin ini, mirip dengan permainan gaplek. Bedanya, permainan Dri ini dilakukan oleh ibu-ibu, khususnya yang sedang mengandung. Permainan ini menjadi tradisi bagi ibu-ibu hamil yang sedang menunggu untuk melahirkan agar tidak tidur. Ada tanda dah sore tak bermain dari sore. Masih jadi sih. Ayo lah nang main dari sana. Permainan ini dilakukan oleh 4 orang. Cara bermainnya pun cukup sederhana. Para pemain yang duduk secara melingkar hanya diharuskan untuk menurunkan kartu di tangan, sesuai dengan urutan angka-angka yang tersaji di kedua belah sisi. Jika pemain tidak memiliki kartu yang ditawarkan, maka pemain selanjutnya berhak untuk melanjutkan permainan. Arah putaran permainan sesuai kesepakatan para pemain, searah jarum jam atau arah yang berlawanan. Dri ini adalah semacam permainan yang dilakukan oleh ibu-ibu, kebanyakan oleh ibu-ibu permainan ini untuk menunggu masa-masa kehamilan, masa-masa kelahiran bayi, cabang bayi yang akan keluar, sembari menghilangkan kejenuhan. Mereka melakukan permainan ini. Selain kejenuhan, mereka juga biar mata mereka menjadi melek dan nggak ngantuk untuk permainan ini. Dan beri sendiri ini filosofinya kekerabatan itu dibangun di sini. Kalau dari segi sosial kekerabatan dibangun antara yang mau melahirkan dan keluarga. Tapi kebanyakan karena di sini itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dari
satu hamparan dari pangkal sampai ke ujung, itu mereka di sini banyak berhubungan saudara, entah dekat atau jauh. Kekerabatan itu di sini sangat erat. Dan permainan-permainan di sini juga banyak persamaan dengan Kota Palembang sebenarnya. Permainan Dri ini menggunakan satu set kartu atau batu berbahan akrilik yang berjumlah 28 kartu. Berisi angka-angka yang berpasangan, dari pasangan angka terkecil 00 hingga yang terbesar 66. Ya tadi ada beberapa permainan-permainan yang mirip dengan tam-tam duku. Umpamanya di Palembang itu ada tam-tam duku, tetapi di sini ular mencari Ular mencari kelabang. Ular mencari kelabang kalau di sini tadi. Kalau di Sungsang ya. Terus ada orang kaya, orang miskin tadi permainan anak-anak. Sebenarnya permainan anak-anak di sini banyak. Ada pantak lele, ada empat cadang, ada senan itu yang mencari orang itu. Di Kecamatan Sungsang 1 Kabupaten Banyuasin ini masih memainkan permainan tradisional. Salah satunya permainan Dri yang sudah lama dimainkan oleh warga hingga menjadi tradisi. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri di kampung ini. Permainan tradisional harus terus dilestarikan, apalagi menjadi suatu tradisi yang ada dalam masyarakat. Tentunya dibutuhkan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah untuk terus melestarikan permainan tradisional seperti permainan Dri ini. Wah, ini unik sekali ya kalau misalnya kita lihat ibu-ibu hamil ini sedang bermain permainan Deri Suki nih permainannya. Jadi kalau misalnya lagi main itu secara tidak langsung nostalgia nggak sih? Nostalgia ketika masa kecil karena mainannya itu sama seperti anak-anak ya, sama seperti bocil-bocil. Selain produktif juga bisa meningkatkan kesehatan sebelum melahirkan. Nah pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kami akan mengajak Anda kembali menyaksikan potensi UMKM keberagaman yang ada di desa-desa Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Inov, tadi kita sudah keliling ya berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Tapi nggak lengkap nih kalau misalnya kita tidak membahas Kota Palembang. Nah, kali ini kita akan menyusuri Kota Palembang, tepatnya berada di wilayah Talang Kelapa. Jadi di sana ini sangat banyak sekali nih pelaku usaha UMKM nih, Inov ya. Kira-kira ada apa aja di sana ini? Nah, tepatnya di kawasan Talang Kelapa di Kecamatan Alang-Alang Lebar ini lokasinya sangat strategis. Kenapa dibilang strategis? Karena hampir seluruh warga di sana itu melakukan untuk mencari pundi-pundi uangnya dengan cara berwirausaha ataupun berdagang. Sehingga kalau didapat ya ketika kita masuk di kawasan ini langsung tertuju dengan banyaknya ramainya kekayaan di pinggiran jalan dari mulai dagangan makanan, perhiasan, baju dan sebagainya. Kira-kira bagaimana sih potensi lokasi dari Talang Kelapa ini sehingga dapat disebut sebagai kampung wirausahawan? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan Talang Kelapa ramai oleh pelaku usaha yang menawarkan beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari jasa, kuliner, serta beragam kebutuhan warga.
Kawasan ini juga dekat dengan pasar dan terdapat banyak kafe estetik dengan bentuk minimalis dengan berbagai macam kuliner yang bervariasi. Pada sore hari, kawasan ini semakin ramai dipadati oleh pengguna jalan yang sengaja keluar untuk membeli makanan atau berwisata kuliner. Dikarenakan juga pada sore hari para pedagang yang menjajakan lapak dagangnya di sepanjang jalan Talang Kelapa ini mulai membuka usahanya menjelang sore hari. Kawasan ini juga tersedia tempat rekreasi bermain anak seperti motor dan mobil-mobilan, tempat melukis, tempat mandi bola, dan sebagainya sehingga banyak warga memanfaatkan waktu untuk liburan. Sama di depan samping kanan ada rami, ada berupa makanan, paginya ada gorengan, ada nasi padang, pokoknya strategis. Kalau bukanya Bu dari jam berapa dan tutupnya sampai jam berapa Bu? Kalau buka konter siang malam ini dari jam 6.30 sampai jam 11 malam. Itu pun juga gantian yang menunggunya. Itu berarti karena buka siang malam karena masih rame Bu ya malam-malam? Masih rame. Kalau kita buka jam 6.30 itu paling rame karena anak-anak pada sekolah mau beli pocer-pocer dan dana dan lain-lain. Kemudian sampai malam. Kalau siang sampai jalan itu berguyur orang mau belinya. Pelaku usaha banyak yang membuka lapak dagangnya hingga malam hari. Di kawasan ini beragam usaha kuliner seperti pecel lele, nasi goreng, kue tiaw, dan mie ayam, serta kuliner lain yang masih buka hingga tengah malam. Sehingga membuat warga yang hendak mencari makan ataupun kebutuhan tidak perlu repot bersusah payah, karena lengkapnya ketersediaan berbagai jenis kuliner dan lapak dagang yang tersedia di kawasan ini. Kalau dibilang strategis ya, menurut saya strategis ya. Selama saya tinggal di sini banyak tempat akses, tempat salon ada, pasar juga ada, kuliner lain juga banyak di sini, apotek segala macam, bengkel-bengkel lengkap lah pokoknya di sini. Menurut saya strategis ya selama saya tinggal di Talang Kelapa ini. Iya benar itu. Tapi terutama di Blok 7 ya, Blok 7 di daerah pasar itu rata-rata kan ruko semua, banyak orang yang buka usaha di sana, mulai dari makanan, dari bengkel, dari pelabuhan, dari apotek juga ada. Kalau tepatnya di Blok 7 gitu. Ramenya pagi tentunya ramai ya, banyak anak sekolah, banyak orang juga yang cari sarapan. Dan sore-sore sekitar jam 3 sampai jam 6 itu sampai malam juga ramai gitu. Banyak orang yang cari makanan, jajanan, terutama wahana-wahana yang ada di depan gitu untuk anak kecil. Dengan lokasi yang strategis dan menjanjikan, maka tak heran jika hampir sebagian besar kawasan ini dipenuhi oleh ruko atau toko yang membuka berbagai usaha. Bahkan secara tidak langsung, kawasan ini menunjang laju perekonomian dan potensi yang menjanjikan bagi pelaku usaha UMKM sekitarnya. Wah, ternyata banyak sekali ya Ino peluang-peluang usaha yang ada di sana ya. Nah selanjutnya kita akan kemana nih Ino? Kita masih di Kota Palembang, namun tidak akan membahas tentang lokasi strategis lagi, tapi juga membahas mengenai berhubungan dengan menghasilkan pundi-pundi uang dengan usaha, yaitu dengan pengrajin sol sepatu. Barangkali kalau kita misalnya mendengar usaha sol sepatu ini sudah sangat jarang ya dijumpai, atau mungkin sudah dianggap sebagai asing ya kalau untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Namun berbeda di salah satu warga Kota Palembang ini, beliau masih membudayakan dengan menghasilkan pundi-pundi uang dengan cara kerajinan sol sepatu untuk membenahi, memperbaiki mungkin sepatu, sandal yang rusak.
Betul sekali. Nah, tepatnya ini berada di kawasan Lebabang. Jadi misalnya pemirsa nih yang berada di sana bisa aja misalnya sepatunya rusak nih bisa langsung aja ke sana. Nah, bagi pemirsa yang ingin langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Di sepanjang jalan RE Marta Dinata, yaitu di kawasan Lemabang, Kecamatan Ilir Timur 2 ini, Anda dapat menemui beberapa gerai yang menyediakan layanan sol sepatu. Perbaikan atau sol sepatu menjadi salah satu jasa perbaikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat sendal atau sepatu merupakan salah satu peralatan yang digunakan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Para pengrajin sol sepatu terlihat dengan tekun memperbaiki semua jenis alas kaki, baik sepatu juga sendal. Keahlian mereka ini berdasarkan pengalaman yang sudah bertahun-tahun dilakoni. Berbagai peralatan seperti lem dan pisau digunakan oleh para pengrajin sol sepatu ini. Keahlian dan keterampilan mereka dalam memperbaiki sepatu ataupun sendal membuat warga memanfaatkan jasa sol sepatu ini. Salah satu dari pengrajin sol sepatu di kawasan ini adalah Uda Tunus, yang telah lebih dari 10 tahun menggeluti jasa sol sepatu ini untuk menafkahi keluarganya. Ini bahan ganti bawahnya, sepatu apa aja bisa, selagi bahan ada bisa dibenerin. Ada yang perbaikan dijahit aja, ada yang direnovasi, ganti tapaan bawahnya diganti, bisa umpama tapaknya patah seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gini kan udah lepas tadi, bisa diganti bawahannya. Pelanggan alhamdulillah rame. Kalau kita kerjanya bagus, rapi, mudah-mudahan banyak pelanggannya. Sementara itu, salah seorang warga mengaku layanan sol sepatu di Lemabang ini sudah menjadi langganan baginya. Karena selain letaknya yang strategis, juga sangat berkualitas dalam memperbaiki sendal ataupun sepatu. Yo, biasa ke pasar sini lah. Tiap hari ke pasar, soalnya di rumah kan jualan kan, jadi setiap hari belanja. Iya, sudah langganan. Lemak baik di sini. Kan sekalian ke pasar, sudah tuh kan harganya terjangkau juga, murah Bapak ini. Bagus, rapi, bagus lah. Kalau nak ngesol di sini lah, nah tempat Bapak ini. Kawasan pengrajin sol sepatu di Lemabang ini dapat dijadikan pilihan bila sendal atau sepatu Anda mengalami kerusakan.
Oke, ternyata usaha dari pengrajin sol sepatu ini cukup menjanjikan ya Nadila ya. Untuk pemirsa di rumah mungkin ada sepatu, sandalnya rusak, tapi tidak dipakai lagi. Kira-kira mubazir ya kalau misalnya langsung dibuang aja. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, usaha dari pengrajin sol yang ada di Kota Palembang ini langsung saja bisa Anda kunjungi ya. Karena sayang sekali kalau misalnya sepatunya masih bagus, hanya robek sedikit ataupun talinya lepas tapi tidak dibenahi. Betul sekali. Nah, Inov, saat ini juga kita sedang berada di kawasan Sekanak ya, Inov ya. Ini bisa dijadikan sebagai referensi juga untuk pemirsa di rumah yang ingin mengajak keluarga ataupun anak-anaknya yang ingin bersantai ataupun bermain. Nah, tak terasa juga Inov, saat ini kita sudah 60 menit menemani pemirsa di rumah. Tapi jangan berkecil hati karena kita akan kembali lagi di minggu depan. Jangan lupa terus saksikan program Kampungku setiap hari Selasa, tentunya hanya di TVRI Sumatera Selatan setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mungkin kita mengingatkan juga pemirsa di rumah untuk yang kampungnya ingin diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Nadila Zakira dan saya Ina Novanti. Pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you.